Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, pernah nggak sih kalian duduk di sebelah orang tua atau kakek nenek, terus nyoba ngejelasin cara kerja teknologi zaman sekarang ke mereka? Seringnya kita malah ngerasa kayak lagi ngomong pakai bahasa alien kan? Ya, kita semua pasti pernah ada di posisi itu. Memang kerasa lucu, kadang bikin gregetan sendiri, tapi sangat bisa dipahami. Hari ini, kita bakal ngebedah sebuah cerita yang benar-benar nangkep fenomena unik ini, tapi tunggu dulu, karena cerita ini bakal berubah jadi pelajaran hidup yang luar biasa dalam. Ini bukan cuma soal teknologi loh, ini soal kebijaksanaan, mental baja, dan apa artinya benar-benar belajar. Mari kita nikmati Sofoos hari ini. Oke, coba bayangin situasi ini. Kenalin ini Nenek Sulastri, usianya 75 tahun, dan cucunya Dika. Suatu sore, Dika pulang bawa kotak kecil isinya smartphone baru buat si nenek. Niatnya sih mulia banget ya, Dika pengen neneknya bisa gampang video call, lihat-lihat foto, dan pastinya nggak ketinggalan zaman. Tapi, begitu Nenek Sulastri megang HP pipi itu, wah, gap antar generasi langsung kelihatan jelas banget. Waktu Dika mulai ngenalin aplikasi WhatsApp, nenek dengan polos dan logika lurusnya malah nanya gini, kenapa sih namanya WhatsApp? Kenapa nggak surat cepat aja? Masuk akal juga kan? Hari pertama Dika jadi teknisi dadakan ini jalannya lumayan ngos-ngosan. Dika mulai ngerasain frustrasi yang biasanya dialamin sama anak muda. Gini deh, bayangin Dika nyoba ngejelasin soal tombol power. Buat kita, itu kan di luar kepala ya. Tapi Nenek Sulastri malah nanya, kenapa nggak disebut tombol hidup aja? Kan fungsinya buat ngidupin. Nah, dari situ rentetan insiden kocak mulai terjadi. Nenek bolak-balik salah pencet tombol, layarnya tiba-tiba mati total, gelap. Terus entah gimana ceritanya, suara HP tiba-tiba berubah jadi bahasa asing yang mereka berdua sama-sama nggak ngerti. Dan puncaknya, kepencetlah itu kamera depan, Nenek Sulastri sampai kaget sendiri lihat wajahnya muncul di layar dan komen, wah, kamera ini terlalu jujur. Malamnya, Dika yang udah kecapean banget mulai ngerasa nyerah. Dia nyamperin ibunya dan ngasih kesimpulan yang agak prematur. Kayaknya nenek emang susah deh diajarin. Dika mikir, oh ini pasti karena faktor usia. Tapi coba perhatiin reaksi ibunya. Ibunya nggak nyalain Dika, nggak juga ngebantah. Beliau cuma senyum penuh arti. Senyum ini tuh kayak kode buat kita kalau bakal ada perubahan besar yang bakal terjadi. Ibu Dika tahu sesuatu yang anaknya belum sadari. Besoknya, Dika mutusin buat ganti taktik. Daripada pusing bahas tombol ini itu, dia nunjukin sesuatu yang nyentuh hati, galeri foto. Waktu Dika buka foto-foto anak dan cucunya, mata nenek langsung berkaca-kaca. Buat Dika dan kita-kita ini, nyimpen ribuan foto di HP itu kan hal yang paling biasa di dunia. Tapi buat nenek ingat banget masa-masa di mana dia harus ngeluarin album foto yang tebal, berdebu, dan super berat cuma buat ngeliat wajah keluarganya. Sekarang, semua kenangan seberat itu bisa pas banget digenggam di satu telapak tangannya. Buat nenek, ini bukan sekedar alat digital, ini beneran sebuah keajaiban. Dan keajaiban itu berlanjut pas Dika ngajarin cara video call. Dika pencet tombol dan tiba-tiba wajah anak nenek yang tinggal di luar kota muncul jelas di layar. Reaksi spontan nenek, astaga, kamu keluar dari mana? Wah, ini lucu banget tapi sekaligus bikin terharu. Saking senengnya, malam itu nenek nggak berhenti pamer ke tetangga-tetangganya. Dia cerita dengan bangganya kalau dia baru aja ngobrol tatap muka sama anaknya yang jauh tanpa perlu repot-repot naik bus. Percaya atau enggak, hanya dalam hitungan hari sejak tragedi kamera jujur tadi, kurva belajar nenek melesat tajam. Emang sih agak kacau dikit, tapi luar biasa. Suatu pagi, Dika bangun, buka HP, ngecek grup keluarga yang baru dibikin, dan coba tebak ada berapa pesan baru? 47. Dan tebak siapa yang ngirim semuanya di pagi buta itu? Yap, Nenek Sulastri. Nenek bener-bener nguasain grup keluarga. Semua hal dia kirim, mulai dari foto tanamannya di pagi hari, resep masakan yang diketik panjang banget, cerita masa kecil, petuah-petuah hidup, sampai foto acak kucing tetangga yang kebetulan lewat. Dika yang tadinya harus ngajarin pelan-pelan sekarang malah kewalahan sendiri. Nenek udah bisa komunikasi digital dengan cepat banget, dengan gaya otentiknya sendiri. Ya walaupun begitu bukan berarti nenek udah nggak pernah bikin salah ya. Pernah tuh Dika nerima video durasi 5 menit dari nenek. Pas ditonton, Dika bingung. Soalnya selama 5 menit full, videonya cuma nampilin plafon rumah. Ternyata nenek niatnya mau pamer tanaman, tapi kameranya kebalik. Tapi yang bikin salut, nenek ngelakuin itu dengan rasa percaya diri yang tinggi. Dia bikin salah, ketawa bareng Dika, terus tetap lanjut main HP-nya. Suatu malam yang santai di teras, Dika yang masih takjub akhirnya nanya, "Nek, kok nenek bisa sih belajar secepat itu?" Nenek diam sebentar,
Terus nenek seakan narik Dika menjauh dari masalah-masalah sepele HP ini dan ngingetin Dika soal ujian hidup yang sebenarnya. Waktu anak pertamanya lahir, nenek sama sekali nggak tahu gimana caranya jadi ibu. Terus waktu anak ketiga lahir, keluarga mereka kena krisis keuangan yang parah. Belum lagi pas anak kelima sakit, dia harus belajar ngerawatnya sendiri. Nenek berhasil bertahan dan ngebesarin keluarganya tanpa internet. Nggak ada tuh Google buat ngecek gejala penyakit, nggak ada tutorial YouTube soal cara ngatur duit. Dia murni harus nanya, nyoba, gagal, dan bertahan hidup sepenuhnya di dunia nyata. Terus nenek natap Dika dalam banget ngangkat smartphone-nya dan bilang membesarkan 5 anak jauh lebih rumit daripada belajar smartphone. Wah, kalimat ini benar-benar telak. Langsung ngancurin asumsi Dika dan mungkin asumsi kita juga selama ini. Kita sering rasa generasi tua itu rapuh ngadepin kemajuan zaman. Padahal, gila loh, mereka udah ngelewatin puluhan tahun ujian hidup yang tingkat kesulitannya itu jauh-jauh melampaui kerumitan aplikasi apapun. Beberapa minggu setelah obrolan itu, gantian nih Dika yang kena ujian. Dia ngalamin kegagalan besar di proyek pribadinya. Dika ngerasa hancur, ngerasa nggak cukup pintar, dan merasa jauh tertinggal dari teman-temannya. Lagi down begitu, dia duduk bareng nenek. Nenek dengerin semua keluhan Dika dengan sabar, lalu akhirnya ngebongkar rahasia utama kenapa dia bisa cepat banget belajar smartphone. Karena nenek tidak takut salah. Sesederhana itu. Tapi ini adalah nasihat yang benar-benar bisa gubah hidup. Coba kita bedah metode nenek yang nggak kenal takut ini. Langkah pertama, pencet tombol yang salah. 2, kirim pesan yang salah. 3, buka aplikasi yang keliru. Dan 4, terus mencoba apapun yang terjadi. Nenek tahu persis kalau dia biarin rasa takut berbuat salah ngendaliin dirinya, dia nggak akan pernah maju. Hambatan terbesar buat nguasain hal baru itu bukan karena kita kurang pintar, melainkan murni karena ketakutan kita sendiri terhadap kegagalan. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil di sini adalah membedakan dua hal ini dengan sangat jelas. Malam itu, Dika sadar, pengetahuan kayak di mana letak tombol atau apa fungsi aplikasi itu gampang, bisa dicari di internet dalam hitungan detik. Tapi pengalaman itu dibangun lewat puluhan tahun kerja keras, keringat, dan ketahanan ngadepin kerasnya hidup. Dan justru pengalaman mental baja inilah yang bikin seseorang berani dan siap adaptasi dengan perubahan apapun. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian pas lagi kumpul keluarga, Dika ngeliat sebuah pemandangan yang luar biasa. Di sudut ruangan, ada nenek Sulastri yang dengan sangat tenang, sabar, dan percaya diri lagi ngajarin tetangga-tetangganya cara pakai smartphone. Dika akhirnya paham satu kebenaran yang indah banget. Orang yang gak pernah berhenti belajar pada dasarnya gak pernah benar-benar menua. Semangat mereka bakal terus muda dan selalu nyambung sama zaman. Cerita nenek Sulastri ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Jangan pernah sekalipun ngeremehin kebijaksanaan dari pengalaman hidup. Nah, buat kalian yang ngikutin ulasan ini sampai akhir, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian renungkan. Apa sih satu hal yang selalu kalian hindari buat dipelajari cuma karena kalian terlalu takut buat gagal? Ingat terus metodenya nenek, ya. Jangan pernah takut salah pencet tombol di kehidupan kalian. Beranilah buat nyoba dan teruslah belajar. Terima kasih udah nemenin eksplorasi kita kali ini dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya. Komen ya, subscribe, like, dan share.